Sampai kita ke Rangkas. Rangkas apa gokil aja. Itu Rangkas Bitung. Dayak, YPH, Aperus Masuk semua ke dalam situ. ke Patas. Ke Patas. Dia mau ngebahas mau pulang tiba-tiba teriak. Weh, regimen. Gue liatin aja ya. Mau ngapain emang? Itu dia ribut di dalam bis. Nyali. Pakai. Bukan karena minuman. Dan itu satu. Yang kedua. Pakai otak kalau ribut. Ya. Jangan pakai nafsu. Habis. Pola ribut gue pribadi. Ini gue bocorin aja sih. Ganti. Hanya Udah punya dua dua rumah. tahu gue kan. Wah, gokil banget udah punya 2 rumah gimana nih? Tentang lo ngapain? Main bacok-bacokan dia diambil barang. Nggak kena. Itu akhirnya gue mundur. Gue sip. Gue kalah. Alat kali ya bener kan Mas. Tapi sampai pingsan dong. Itu bacokan semua robek. Baju doang, badan juga. Baju. Alhamdulillah badan cuma kayak merah. Sakti. Enggak apa-apa. Sakti. Oke, jumpa lagi di channel Bang Ges, menceritakan, melupakan dan memaafkan. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan tamu narasumber nih, ada 2 orang ya kan. Salah satunya ini benar-benar orang yang sangat spesial tentunya bagi gue pribadi dan gue yakin bagi teman-teman semuanya. Kenapa sih bisa disebut spesial? Wah, nanti kalian juga bakal tahu. Karena dari namanya kalian pasti nggak akan asing, pasti udah pada tahu namanya. Siapakah beliau? Ini yang di tengah-tengah nih, dia adalah Gimen ya kan. Tangan dulu kita. Ini dipanggil Om Gimen, Bang Gimen, Mas Gimen, atau Gimen ya kan. Kalau gue pribadi manggilnya Om Gimen karena udah jauh ya Om angkatannya. Gue pribadi sangat bersyukur bisa kedatangan Om Gimen pada kesempatan kali ini dan didampingin sama Mangap ya kan. Kenapa sih Ngap didampingin? Kenapa sih? Coba. Ya dari dulu emang gue sering ibaratnya dampingin dia lah Om. Sekarang gak mau kelewatan lah gue ya kan buat dampingin dia. Iya. Mangap ngedampingin Om Gimen supaya bisa lebih nginget-nginget lagi ceritanya Om Gimen yang udah lupa. Yang udah lupa Om. Iya. Mungkin terlalu banyak kali. Terlalu banyak. Untuk itu langsung aja nggak usah basa-basi. Kita langsung perkenalan sama Om Gimen dan Mangap. Silahkan kepada Om Gimen perkenalkan diri dari nama dan kesibukan saat ini loh Om. Gue pribadi Gimen dulu sekolah di Wijaya, sekolah SMA di Subud, dan terakhir nongkrong di Polim. Kalau boleh tahu nama asli siapa Om? Nggak jauh beda namanya. Giman doang. Giman. Iya. Panjang Om? Panjang banget itu deh. Giman. Iya, Oh, panjang. Giman. Kalau Mangap gimana Mangap? Kenapa tuh? Nah, perkenalkan diri dong, kenalin diri dong ya kan. Nama gue Mangap, biasa dipanggil Mangap. Nama asli? Nama asli Kiki Sabandinata. Kiki Sabandinata. Iya. Keren banget. Panggil Mangap. Di SMP gimana? Di Wijaya juga? Di SMP gue bukan di Wijaya. Di Wijaya tuh bokap gue kerja di sana. Mungkin karena gue nongkrong di Polim, mungkin berkat bokap gue juga bisa nongkrong di Polim. Gue di BKUI SMP ya. Jadi nongkrong di Polim dan dekat lah sama Om Gimen ini. Iya, di Rangkul sama Padang gue. Oh, Padang Polim. Padang. Polim. Buat lu Dang. Sehat selalu Dang nih. Sekarang di Amin, Padang amin, dia. amin. Tinggal di Padang. Agak alik ya. Ada. Kebanyakan. Yang penting jangan kena apa-apaan dah. Yang penting jangan kena apa-apaan. Nih untuk Om Gimen ya Om. Ini kan namanya Giman, terus dipanggilnya Gimen ya Om. Kalau boleh, gue pengen berangkat dari nama dulu nih Om. Oh iya. Secara jujur pribadi, nama Gimen ini dari gue SMP ya Om. Dari SMP. Dari gue SMP, Oh, maksud gue dari gue zaman gue SMP itu namanya udah kedenger banget Om sampai kuping gue. Sampai gue lulus sampai sekarang nih. Nanti gini Om. Itu namanya masih tanda kutip disebut-sebut orang Om. Bang Gimen, Om Gimen. Itu gue sedikit bingung dan sebenarnya Om Gimen itu kenapa ya kok bisa disebut seperti itu Om? Kalau boleh tahu kenapa sih Om menurut Om Gimen? Dulu sih gimana ya? Kalau nama awal sih dulu dari guru juga ya, dari guru Wijaya. Itu namanya Pak Toto. Dikatakan gue nakal ya enggak. Maksudnya
nama panggilan Inggris aja itu ceritanya. Iya. Masih slow-slow lah. Masih menurut gue paling alik gitu. Digamparin segala macam sama dia. Nah dari situ nama gue udah seringan dipanggil Gimen. Dia sendiri itu yang manggil nama gue. Gitu. Jadi Gimen. Nyampe detik ini pun namanya udah itu. Gimen. Iya. Nah, kalau tadi yang gue boleh tahu Om, kira-kira kenapa ya Om? Kok nama Gimen tuh bisa sampai kedengar ke kuping gue Om? Padahal gue udah jauh banget nih Om. Sama kata lo padahalnya. Doyan berantem kali ya? Bukan sih Om. Lu aktif natar sih. Kata waktu dulu itu aktif. Cuman mendidik ibaratnya biar lebih kerasa lah ke bawahan lu tuh sekarang. Ya jadilah sampai sekarang pun kan Poli masih aktif dan nongkrong. Ibaratnya nongkrong biar rame kan. Kalau WT ibaratnya atau kan lu dari 11 kan ya. Dari WT masih ada yang nongkrong itu ibaratnya udah sepi kan. Kalau alhamdulillah Poli ya mungkin dari tataran Om Gimen juga dari dulu ya kan. Sekarang masih alhamdulillah keluarganya masih bagus lah. Kalau bicara natar emang gue pribadi nggak demen ya, maksudnya kayak laki-laki lembek. Kalau nongkrong harus bisa jaga diri sendiri gitu. Dalam artian kalau laki-laki itu kan bisa harus jadi kepala rumah tangga. Iya gitu. Bakalan jadi imam. Kalau kita lemah, yang ada kita malah dijajah sama orang segala macam. Dari dulu mendidik anak-anak gitu maksudnya. Kayak adik-adik segala macam. Ya emang rada keras sih. Rada keras banget. Keras banget guys. Asli. Kayak gitu lah guys, maksudnya emang condong bicara kepribadian gitu kan. Iya. Itu juga gue tatar dalam artian buat kekeluargaan harus ada, nggak mementingkan diri sendiri. Mungkin di situ nama alhamdulillah sampai sekarang banyak yang dikenal, masih ada yang sering ke rumah kan. Silaturahmi lah. Ini silaturahmi masih berjalan. Walaupun gue bicara udah nggak aktif, sampai sekarang masih sering pada ke rumah. Gitu karena gue pribadi semenjak kerja ini udah nggak pernah nongkrong. Itu pulang kerja capek tidur di rumah. Udah fokus anak kan? Fokus anak. Iya. Jadi nama Gimen ini sebenarnya bukan hanya tanda kutip kesebar di jalanan yang hanya ribut-ribut aja, tapi juga karena memang Om Gimen dulu sering ngerangkul adik-adik kelasnya Om Gimen. Sampai sekarang pun masih sering nongkrong di rumah. Kalau di rumah sih, gue sering ngomong ke anak-anak kalau menongkrong. Anak-anak ini maksudnya teman-teman bawahan ya? Bawahan. Dari mana juga? Mau dari mana aja sih? Dari Subut, Poli, Wijaya, atau yang dari yang lain kayak tongkrongan Vespa kadang. Sering ada ke rumah kan? Ya aktif juga kan Vespa lu. Aktif gue dulu Vespa. Barito aja kan? Jadi Barito dia. Oh Vespa Barito Om Gimen. Itu ketuanya gue. Gitu. Ketuanya Om Gimen itu. Vespa Barito ketuanya Om Gimen. Salam Vespa Nusantara. Dan itu udah mulai titik jenuh semua kan. Vespa Gimen Racing. Oh, namanya itu. Dia racing Pak. Kalau dia Vespa Racing, dia nggak mau pelan, ngebut terus. Resmi juga kan, main resmi juga. Oh siap Om. Dual speed racing. Ini kan Bang Ojan. Kan tadi Om Gimen SMP dari 12. Wijaya Om ya. Itu angkatan berapa Om? Gua harusnya 2003. Lulusnya kira mungkin guru sayang kali nggak? Veter kan? Iya. Gak apa-apa Om, sayang Om. Guru terlalu sayang. Itu gue lulus di 2004. Nah, di Wijaya ini memang awal-awalnya kan memang Wijaya kan nongkrongnya di Polim Om ya. Lalu di Polim itu memang kebentuknya pada zaman Om Gimen atau dari dulu? Oh belum. Jauh masih. Belum. Itu belum, kalau Polim belum. Masih terkenal itu Wijaya nongkrong di Polim. Belum terbentuk nama Polim itu belum. Pas 2008 lah. 2008 itu baru rame banget ya Om. Baru mulai aktif. Panglima Polim. Karena emang nama daerahnya situ mungkin juga. Kalau dulu kan memang dikenalnya Sambas doang, Sambas Polim. Kalau dulu gua masih SMP, belum terkenal namanya Polim. Kalau pas zamannya 2015 ke sini, itu udah pada mulai tongkrongan guys. Iya. Udah makin ini tongkrongan A, tongkrongan B gitu kan. Ya ada Polim, ada gitu. WT. Ada WT gitu. Adem segala macam banyak lah itu tongkrongan. Ya kalau Wijaya sih dari dulu emang Polim dong sih. Dari dulu emang tongkrongan di situ. Wijaya satu tongkrongan di Polim. Di situ. Ya paling ada basis-basis gaulnya lah. Dulu kan ada basis kayak gaulnya. Yang zamannya PIM itu kan. Ngerasain dulu PIM ya. Kansup. Zamannya Kansup kan lu. Yang brengos-brengos pada nongkrong di situ dah. Sampai minum. Yang Barzini itu ya sempat ya. Oh, sempat terkenal juga tuh Barzini. Pan bentrok Om ya.
Nah, Om Gimen ini kalau kita ngebahas tentang, mohon maaf, di jalanannya Om ya. Iya. Itu dari 12 Wijaya memang sudah sering ada gempuran di jalan apa gimana Om? Iya, dulu sering gempuran di jalan ya, emang doyan berantem sih. Udah pasti. Cuman lulus SMP itu gua langsung tanda putih tuh guys. Gua mau bener. Lulus SMP, lulus dari Wijaya, pengennya bener. Kan bener. Gua nyari sekolahan sini, sekolahan sana. Mentok ketemu di 28. Subud 28. Subud SBD. Dan itu gua udah sering ngindar kan, mau ditatar gua ngindar. Akhirnya di situ emang ada abang kelas, udah nggak cuma 1-2 orang, banyak kenal nama gua di SMP. Ditarik lagi lah tuh. Alhasil ya dikenal nyampe sejauh ini gitu. Karena disebut 28 itu Om. Gua kata lah ketemunya dia lagi nih gitu. Pikiran gua udah kagak ada yang biang-biangnya gitu. Dan bener. Katanya makin parah. Iya, makin hancur. Kan tadi Om bilang pas masuk Subud 28 ternyata atasannya udah tahu nama Om ya. Di 12 tuh seperti ini. Berarti Om di 12 memang udah sering juga Om ya? Iya, sering juga berantem kan. Sering banget apa sering gimana Om? Sering banget itu kan. Tiap hari udah kayak olahraga. Gitu, emang udah kayak olahraga, maksudnya emang hobinya hobi begitu dah. Gitu. Dan itu juga pas di Subud baru masuk ya, ternyata itu ketemunya lawan semua dari ya kayak Dompu, dari ada 29 ada juga. Dompu dulu namanya hype juga Om. Hype juga. Pada zaman Om ya. Dompu Dulu namanya Rongside juga kan. Itu ketemu semua di Subud. Nah, hasil dia tuh ngumpul semua dah tuh di situ. Oke. Nah, tadi Om Gimen kan menyatakan kalau pas masuk Subud ternyata malah ketemu sama musuh-musuh yang Om Gimen yang dari yang Dompu. Iya, dari SMP dah. Dari SMP. Itu berarti malah ngebentuk suatu pasukan Om, apa gimana? Awalnya sih emang kita main gontok-gontokan tuh pertama di Subud itu. Nah kesini ya emang kalau posisinya pada doyan berantem, nyatu di situ dah tuh, gitu. Pada zaman itu ya, itu ngebentuk, cuman benar-benar belum solid, karena kan kita masih ada kelas 2 dan kelas 3. Iya. Tatarannya kan beda-beda, dan kita punya cara kerja sendiri juga kan, kalau berantem itu masih posisinya masih pada kepencar-pencar sih, kalau buat berantem. Kita punya basis punya masing-masing. Pas kelas 3 baru mulai kebentuknya. Gitu. Nama Subud 28 sendiri Om, itu udah ada jauh sebelum Om masuk, emang udah ada Om? Udah ada. Jadi Om Gimen ngelanjutin aja? Ngelanjutin. Cuman posisinya kalau dulu, ya maaf ya abang-abang, ini pribadi kita cerita ya. Iya. Gitu. Itu kita tawuran, kita berantem, kita menang. Posisinya malah kita dikolekin. Pas dulu kita kelas 1 tuh. Pas Om baru masuk. Keras banget. Jadi kita menang nih. Misalkan sama sekolahan si A. Kita nggak berani sebutin namanya, takutnya kesinggung abang-abang kita yang di sana kan. Iya. Nah itu banyak yang kena, malah datang minta kolekan. Nah di situ dah tuh mulai kebentuk tim gua. Pada mau berjanji, kita kelas 3 kita rubah semua. Kita nggak mau dijajah. Dalam artian walaupun kita punya tempur segala macam, kita nggak mau dijajah, ribut terus gitu. Pas posisinya. Dan pas udah kelas 3, udah mulai kagak bisa dipegang. Wah, udah liar banget kayaknya. Liar di situ. Liar. Itu gua mau ribut sendiri kayak, mau berribut berdua, bertiga, berlima. Itu albes-albesnya itu Subud angkatan gua itu kali 12 paling banyak 15 orang. Angkatan Bang Gimen paling albes itu berapa orang Bang? 15 orang. Dari 1 2 3 sekolah. Kayaknya udah pilihan semua guys. Kelas ya. Bukan sekolah, kelas ya. Kelas. Gitu. Dan itu juga kan dari gua nerapin ke anak-anak yang mau berantem aja. Dan gua nggak mau memaksa dan nggak mau mengambil resiko. Iya. Dalam Udah nyusahin Om. Iya. Dia udah nyusahin dan nggak usah dah. Kan nggak usah ikut. Yang doyan berantem aja ikut gua. Kalau nggak doyan, mendingan pulang. Dan cuma satu, kalau gua minta kolekan, ya rata lah. Kolekannya buat jalan anak-anak, buat minum gitu maksudnya. Ada yang kena bagi juga rokok, kan. ada yang kena kan. Di situ dah tuh kita mulai frontal, kita mau kemana sampai kita ke Rangkas,
Rangkas apa gokil aja. Itu ini Rangkas Bitung. sorry om, ke Rangkas Bitung kan jauh banget om ya. Itu filosofinya karena mohon maaf karena di Jakarta udah puas apa gimana om? Bingung sih. Apa Ya, tataran apa gimana om? ada yang buat natar juga, cuman itu hitungan nggak banyak ya. 7 orang, 5 orang, 7 orang doang. 7 orang ke Rangkas. Rangkas. Naik kereta sini dari Rangkas men. Dulu masih zamannya belum AC kali Iya, Pak. iya. Masih Masih miring. atas bawah masih penuh. Ngegobiok bareng Iya. Bareng. om jualan om. Iya. Masih miring-miring dah tuh Masih doyan. miring. Doyan di atas gerbong. gitu. Itu Baret. jalan kan sana. Ketemu STM banyak yang diceritain katanya. Ntar serem kan gini-gini, udah jam berisik. Hantam aja dulu ya Kalau kan. nggak berani lu turun lu pulang. Kita gitu kan. Jalan. Ribut ya, ketemu bentrok-bentrok mau bentrok. Ya alhamdulillah menang dah tuh. Walaupun kita kan kalau di itu kan nggak bawa apa-apa. Pribadi tangan kosong ketemu di jalan aja. Mau entah itu balok atau entah. Kadang kalau gua batu gua nggak buat lempar sih guys. Itu malah buat ngoprok. Oh, Anjir. jadi batu om pegang aja. Pegang. Itu minimal konblok. Minimal nyari. Itu nyampe Rangkas itu juga di sono sampai polisi sono juga kenal karena gua tidur di alun-alun. Sampai tidur anjir. Tidur nginep di sana nggak? Gokil. Tidur di alun-alun. Pulang lagi berangkat sekolah lagi. Anjir. Dari sana berangkat tetap sekolah. Gokil. Pulangnya Ya. pulangnya jalan lagi. Jalan lagi. Karena kalau dulu gua hitungan berangkat nggak ngeliat matahari, pulang nggak ngeliat matahari. Waduh. Dari dulu begitu. Sampai nyokap kan udah dari Ngelarang nyampe mungkin udah gerah kali ya. Emang Cuman bisa doain aja bisa, cuma bisa doain Iya. karena dulu Ya kejadian. udah mau gimana kan, doain aja SMP yang juga terbaik. pernah dulu. Emang udah ngandang juga sempet tuh. Dulu kena. Karena ngeledekin polisi itu dulu kan. Abis jebolin orang itu kepergok gua lari. Dikejar polisi sih larinya ya, bukan nama sekolah. Itu gua ngeledekin polisi kepergok udah kementok jalan buntu. Abis gua diarak pakai sempak doang. Ke Polres nih. Aduh, ampun. Itu polisi, Om. Polisi. Jadi Om Gimin juga pernah diarak pakai sempak juga tuh. Pernah. Tuh, sampai sekarang tuh gua Ingat. selalu ingat. Iyalah, Om, enggak bakal lupa. Ya. Alik itu. Masa lalu ya. Nah ini kan Om Gimin tadi bilang ke Rangkas ada banyak bentrok-bentrokan ya Om ya. Kalau disebut 28 sendiri, kalau yang di daerah masih sekitaran selatannya, itu sering juga kan Om pastinya ketemu sama Sering. sekolah-sekolah. Sering. Seringnya mana Om? Banyak ya STM Modaya. Kalau Borcil kan sempet STM Borcil. awalnya bentrok, kesininya banyak yang kenal angkatan. Maksudnya itu yang tupret-tupretnya kenal. Tupret Itu di apa? Pasar Jumat. Pertu? Maksudnya pertunya dia. Pertu, oke. Jagoannya lah. Tupret. Jagoannya. Petingginya Om ya. Itu nggak bentrok itu di Pasar Jumat. Pasar Jumat kesini, ya Dayak, ya PH, APRus. YPH masih aktif banget dulu, Om ya. Itu kalau dia mau ribut, pasti selalu gabungan dulu. Merekanya. Mereka 3 sekolah, 4 sekolah, baru bentrok sama angkatan gua. Karena mereka udah nggak yakin. Pribadi nggak. Kalau menurut gua ya, mungkin dia nggak yakin buat menang dan 3 sekolah pun tetap ambiar juga. Ambil. Nah ini gimana caranya Om? Kalau gue boleh tahu Om, kan 3 sekolah berarti kan rakyat dia kan banyak. Om, ya? Iya, kan lu kan tadi yang lu bilang paling banyak 10-12 orang, itu gimana Om? Yakin sih, maksudnya kita yakin sama kemampuan sendiri. Gitu. Yakin atau emang Om gimana gila nih? Kalau bicara gini. Kalau bokap sih dari Almarhum. Almarhum bokap udah almarhum. Anak laki-laki harus bisa jaga diri. Betul. Itu urusan lu di luar. Jangan sampai kebawa ke rumah. Gitu. Mas kecil apapun gue punya masalah nggak pernah mau cerita. Nggak pernah mau cerita sama orang tua. Dalam artian gue apa ya? Kalau pegangan ya, maksudnya kayak kembali banyak orang kan ngomong gimana punya apa, punya ini, punya itu. Iya, banyak banget gitu. Om yang bilang Iya gitu. lah, Gitu. pasti. Beraninya karena kebal. Sampai gue ditantangin sama angkatan gue juga. Lu kalau berani nggak usah pakai gitu nih. Sama angkatan sendiri Om. Angkatan sendiri. Itu. Mungkin dia udah gerah juga. Kalau Bingung ribut- kali ya? Nih Ribut gimana? maunya di depan. Gue punya apaan? Ya karena modal yakin kan kita punya Tuhan kan. Iya. Ribut ya ribut aja. Kalau emang punya nyali. Kalau lu nggak percaya, udah gue punya nih. Gesper doang tuh gue taruh. Berantem aja. Gesper doang. Iya. Udah sisanya kesini ya yakin. Karena ya akhirnya apa ya? Dia sendiri paham dan akhirnya dia berubah.
buat pola pikir. Nggak selamanya kita punya pegangan kita jadi berani, nggak gitu. Karena gue juga nuntut ke anak-anak kayak macam mabok segala macam gitu. Kalau dulu zaman sekolah, kalau mau jalan, kalau mau ribut, nyali pakai bukan karena minuman. Dan itu satu, yang kedua pakai otak kalau ribut. Jangan pakai nafsu. Habis om, orang ribut nggak pakai otak. Karena kalau ribut pakai nafsu, itu kita habis-habisan. Capek sendiri. Kalau gue dulu kan pola ribut gue pribadi, ini gue bocorin aja sih. Ganti aja. Masa lalu kali. Masa lalu. Iya, Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Nggak perlu ditiru. Sekarang Mobile Legends aja kali ya, kan perangnya di situ kali kan. Kalau pribadi ribut ngomong ke anak-anak, kalau emang bawa BR, mau bawa sajam, kita ribut keluarin jarak 1 meter. Jadi lawannya itu takut bukan karena BR kita, karena emang kitanya berani. Gitu. Jadi jarak udah mau bentrok nih guys, baru kita ngeluarin BR. Jarak deket banget nih. Deket banget. Baru ngeluarin BR. Kayak Spartan. Iya. Bener, kayak jarak dari sini ke situ, jarak 1 meter doang. Berarti megang gear udah gak ada yang lebar-lebar kali tuh Pak. Itu, Udah ada. Wah, Dia udah duk-duk kayaknya ya. gitu. Pernah itu emang kejadian gua ribut. Jangan marah ya, Neng. Ada Dulu istrinya zaman Om sekolah Gimen gitu. juga. Dulu pas zaman sekolah ceritanya nganterin perempuan. Zaman di 28 ya bang? Zaman di 28. Itu di 18B apa 21 ya? Percip ya. Di Patas 21 berarti. zaman. Di Patas lah, di Patas. Patas tuh zaman. Itu di depan Giant, gue dimasukin 2 sekolah. Giant mana di bang? Giant Lebak Bulus. Oke. Gue itu cuman ber-6 di dalam semua, tiba-tiba masuk dari sekolah. Itu ada Dayak, ada YPH, sama sama Perus 3 sekolah. Dayak, YPH, Aperus Masuk semua ke dalam situ. ke Patas. Ke Patas. Dia mau ngebahas mau pulang, tiba-tiba teriak. Wah, ada gimen. Gue liatin aja ya. Mau ngapain emang? Itu diribut di dalam bis. Berantakan tuh kayaknya. Itu gue kecolongan. Colongan masuk celurit 1. Itu gue turun. Dilarang deh tuh sama perempuan. Jam berantem. Iya. Bener. Siap. Cuman iya doang. Iya. Gue mau turun. Hantem habis. Itu ada pacul kuli gue bawa. Bukan polisi, gue tenteng-tenteng. Pacul kuli. Iya. Lagi ngegali ceritanya. Mungkin masih jadi terminal kali. Terminal. Iya, belum sekarang kayak masih ada sekarang. stadion. Oh iya, Lebak Bulus. Itu abis porak-poranda gue acak-acak gue sendiri kan. Emang yang di dalam nggak mau turun, udah lu tetap jalan aja gue turun. Itu gue suruh turun di Pasar Jumat, gue turun di Giant. Abis pada kabur semua itu semua 3 sekolah. Karena gue kesel itu gue pegangin sampai gue darah-darah dong. Darah-darah. Ampun, aku Gitu. berdarah aja masih megang pacul. Ini Om Gimen kan tadi di bis udah kecolongan kena. Di bagian mana? Di bagian pinggang sini. Itu udah ngocor darah. Masuk lumayan dalam, ada 5 sentian. Udah ngocor lah darah Om ya. Ngocor. Terus Om Gimen turun dari Gue bis. turun, gue ributin lagi terus. Pakai Dan pacul. itu gue pegang, iya. Emang gue gak bawa kan ntar lagi sama perempuan, ya ngapain gue bawa gitu. Gue pegang. Itu cuman gue kasih kopi, rapat lagi man. Yang kuasa mungkin. Yang kuasa kali ya. Enggak, gini Om, yang gue tanya kan Om Gimen sendiri berarti pas turun kan Om? Pas turun sendiri. Dia kan 3 sekolah Om. Apa tanya Om? EPH? Iya, PH, PH, Aperus Aperus, sama Dayak. Dayak. Itu maksudnya Om Gimen bentroknya gimana Om? Itu di dalam men, ya udah kayak belut ya, di dalam rapet banget, bener-bener rapet. Pikiran gue juga gak ada yang bogar, ternyata emang dia full semuanya. Iya. Bingung takutnya ngapa dia nggak ya? Mungkin tim horenya banyak kok. Tim horenya Tim banyak hore. ya. Iya kan Jadinya kadang gitu ya. kayak lu ibaratnya 12 orang mungkin tim gokilnya semua Om. Ya, dia rame ya tim horenya kebanyakan kan ada guys yang Tapi kan tim hore. Om Gimen turun sendirian nggak? Ya itu Udah kelebihan emosi. Om Gimen mungkin. Ya kan? Mungkin kelebihan Om Gimen. Itu Di situ tuh maksudnya emang dari SMP kan emang namanya belum terlalu lama. 2000 berapa itu kira-kira Om? Itu 2002. 2002. 2002. Emang dulu masih sering namanya gembelan banyak deh. Mau tembakan gembelan masih banyak. 21 masih berkibar 21 sama 18 ya. iya. Masih bis tempur lah ibaratnya. Nah itu Om, dari yang kejadian itu kan Om Gimen masih ada lagi ribet pasti Om ya? Wah, banyak. Banyak banget ya? Ya pasti ya. Yang parahnya ada nggak sih Om? Di 28 ya Om?
di 28 di Subud 28 ini. Kalau paling parah ada, cuman udah lulus. Cuman kalau yang bicara bentrok sampai lama ada dulu sama mungkin Bang Mangap belum ini ya, belum aktif kali, masih SMP ya Pak. Masih SMP. Masih SMP. Itu sama Masih laut. SMP ya. Iya. Sama laut itu. Itu kejadian Sama mana Mas Rem? sama laut Blok M. Laut Blok M. Laut Blok M. Itu Karena kan emang kebetulan lewat depan Polim kali guys. Lautnya sering. Enggak, itu ributnya dulu pas Jauh. di MPR. Oh MPR. The best. The best. Oh laut berarti dari dulu juga Om ya. Ya dulu Gokil dia juga. gokil juga. Emang gokil laut sih. Jadi itu gua habis sorenya ribut sama Texas lagi hood juga tuh ceritanya tuh. Masih terkenal basis joget kan ya. Masih joget itu. Jogetnya terkenal Texas dulu. Itu full gua nggak ada yang bawa BR juga kan, guys. Cuman gua mau sambut tetap. Nyambutnya di MPR itu kan. Kejadian 2 kali ributnya di MPR. Itu. Sore di situ, pas malam sama laut di situ juga. Sore sama Texas di MPR. Lagi ulang tahun. Lagi hood. Dia sampai 4 bis tuh. Om gimana udah pernah? Gua itu posisi lagi banyak. Banyak cuman kagak tim Koreanya kebanyakan tim Korea. Tapi dibanding dia jauh kan? Dia Jauh. by 4 bis kan? 4 bis. Kali kalau gua total cuma 20 orang kan. Jauh banget Om bedanya. Itu alhamdulillah kali ya, Allah masih berkatin. Jebol dia ceritanya gitu. 46 ya? Iya, 46 jebol. Bentuknya parah juga Om. Alot lah. Bingung. Kagak ya? Enggak. Kagak. Berdas Iya, maksudnya. Yang sama 46. Iya. Nah. Itu yang parahnya pas itu. Kan jadi gua habis berantem jam 46. Balik dah tuh. Nyari musuh lagi di Bulus, di pasar Jumat tuh. Pasar Jumat. Itu nunggu nyampe maghrib, nyampe Isya di situ. Nggak dapet lawan juga. Mau balik, biasanya gua balik kan kalau dari Lebak Bulus naik nomor 15 tuh. Iya, nah. Arah Antasari. Firasat gua nggak enak. Gua nemenin basis blok kan nih. Naik 79 dah tuh guys. Sampai dampingin. Gua dampingin. Balik, ketemu di MPR keluar tuh dari Trogong. Benar ditungguin. Laut. Itu anak laut full BR 7 orang. Di bis gue juga cuma 7 orang. Jadi 7 lawan 7 tuh. Wah itu 7 tim lawan sakti 7. semua kali Om, bisa dibilang. Alot kayaknya Om. Itu ada CS gue, Boskop ada Napi. Ada banyak lagi deh. Maksudnya beberapa adik kelas kan ada juga. Kalau sangkatannya ada Coking nggak ada. Itu ribut bisa sampai sejam. Dan itu Alot sesekalinya banget tuh. sesekalinya pingsan gue di situ. Ribut sampai pingsan kan. Saking capeknya Om. Saking capeknya. Pas lagi ribut atau pas udah ribut? Kelar. Ini ribut. Itu gue kalah loh. Gue ngakuin gue kalah. tapi Om pas ribut sejam itu ributnya bener ribut Om sejam. Ribut begini, maju mundur. Gitu. Dari misain. Gak ada yang misahin. Ributnya bener-bener bagi-bagi. Om. Bagi-bagi ya. Itu minta maaf ya kok cerita di sini nih. Bang Boskop. Sering kesinggung. Iya, soalnya. siap, Bang Ada Boskop. Bang Boskop. Itu gue full sendiri. Gue kayak dikeroyokin gitu. Sama anak Kayak lautnya. anak laut begini gue sendiri. Dan itu gue dapet kopel dari anak Texas. Gitu. Kopel SMP kali. Kopel zaman dulu kopel. Dulu gitu doang. Gampang hancur. juga. Itu sampai benar hancur. Itu dia gear, kelewang, pedang. Itu segala macam. Iya. Sampai gue tangkap kan. Ribut gue tangkap. Main bacok-bacokan dia diambil barang, nggak kena. Itu akhirnya gue mundur, gue sip. Gue kalah. Alot kali Om, udah kan Mas. Tapi sampai pingsan Om. Itu pas pingsannya gue udah pas di dalam main, di dalam. Iya. Itu gue diselamatin sama pembantu. Pembantu. Apartemen mungkin banyak. Bukan apartemen, kayak rumah pribadi. Iya. Disuruh masuk ke dalam. Itu baju gue pada robek guys. Baju gue nggak sadar. Itu bacokan semua robek Baju doang, badan juga. Baju, alhamdulillah badan cuma kayak merah. Sakti. Nggak apa-apa. Sakti. Di situ tuh. Besoknya jadi ada kawan juga, ada adean. Gue kontak. Abang-abangan lu, kakak kelas lu, vet lagi. Ngepet lagi. Iya, gue BR juga. Oh, ayo. karena mana karena Om Gimen Gue kalah, ya. kan gue ngakuin gue kalah. Jebol. Gue ngakuin gue kalah. Orang gue mundur juga sip gue kalah. Tetep gue dikejar tuh. Wah gila lu. Karena udah aus banget kayaknya. Tahu lah, kering main ini. Ribut maju mundur dari MPR mundur ke Dubes kan lumayan jauh. Jauh. Begitu mundur. Dan itu berbalik main. Posisi kan begini. Gue jadi posisi di kiri, jadi di kanan gue. Berarti itu ribut benar pecah banget Om ya. Sampai Alot lah bisa Alot. bilang. Alot banget. Itu paling lama. Yang kalau lama lagi tuh udah pas lulus ceritanya. Kalau
Ini masih nyambung yang tadi dulu nih Laut. Iya. Boleh. Nah, Tim pantau kali Om. iya. Jadi gue ajakin, dia nggak tiba-tiba nunggu kabar, nggak mau. Kenapa dia? Gue bilang kenapa nggak mau, kan kemarin menang, gue bilang. Gue siap BR, kita bentrok lagi, kagak mau. Katanya apa? Kemarin aja nggak pakai BR bisa begitu. Dia jawabnya begitu malah. Iya. Apalagi ntar pakai BR. Ngeri kali itu. Ya gue jadi kayak gondok ya, gimana ceritanya sih? Petarung agak mau, kayak gitu dah. Padahal udah ngasah kali lu Om. Dari situ udah nggak pernah ketemu Laut lagi udah. Di situ terakhir nggak pernah ketemu. Dan kalau di Polim, nah itu dia gue udah lulus. Mental ke Polim nih. Mental itu, jadi udah lulus deh nih. Dari Subud udah lulus ya? Udah lulus. Baru awal-awal nongkrong di Polim. Dan itu udah mulai baru terbentuk dah itu nama Polim. Sekitar tahun berapa, Om? 2009 ya. 2008 2009. Ya. Itu nama Polim itu akhirnya kebentuk. Kalau nggak salah ya. Om Famai 2008 ya. Om Famai. Masih banyak. Pamai maksudnya emang mereka udah baru mau ngebentuk nama Polim, gue masuk. Dan itu juga awal gue masuk belum pada welcome sama gue. Lah tapi kan Om Gimen emang dari dulunya di Polim, Om, nongkrongnya. Di Wijaya. Iya. Cuman kan posisi ade-adean dulu kan ngelihat gue disebut bagaimana, takut. Karena dulu gue hitungannya nggak kenal temen guys. Gelap banget kayaknya Om. Jadi maksudnya nggak kenal temen, ketemu temen di jalan juga ya. Apa gimana? Ya itu gue sikat juga. Gitu. Ya itu hitungannya gue tiap hari pakai banda kaya ya banda Betakan kali. betakan semua. Zaman dulu ya. Zaman dulu cuma jangan ditiru guys. Banda betakan maksudnya berarti Om Gimen ngerampas. Dulu ngerampas Om. Iya ngerampas. Dari sepatu, jaket, tas, topi, sampai duitnya juga gue pretelin. Anak mana nih Om? Tetap ngeliat dalam artian orang-orang ada. Iya. Oh sekolah-sekolah yang ada kira-kira ada nih. Yang bandanya lumayan wah dah, yang kita bisa olah bisa jual gitu kan. Nah Om ngebetak ini gimana Om? Itu diangkut. Ngeri kali. Itu diangkut ya kayak di terminal di jalan ya seketemunya aja deh. Kalau diangkut kali. Pokoknya yang ketemu lu apes aja. Untung kita lahirnya zaman muda. Kita guys 2010 atau 2011. Nah di situ tuh, guys, di situ makanya di Polim pertama awal-awal kurang welcome karena ketakutan. Iya paham. Gitu karena emang latar belakang gua terkenalnya begitu. Iya. Tapi ibaratnya belum tahu karena ibaratnya seiringnya waktu lu bisa berubah mengadakan keadaan di situ gitu loh. Terus Om? Nah awalnya masuk di situ itu langsung dijamu dah, maksudnya dari yang nggak dari yang nggak welcome sampai welcome kan dijamu itu tiap hari gua. 2007, 2008, 2009 kan itu yang aktifnya di Polim ya. Itu sampai minum mulu, ada yang namanya J. Oh Polim sih udah identiknya dengan Intisari. Gitu dari dulu. Intisari ya Polim. Soalnya dulu badan gua kalau udah merah, anak-anak udah paham harus kena Intisari. Jadi badan merah guys, gua nggak tahu, merah sendiri, kulit hitam gini kelihatan merah, iya bun. Merah badan gua. Gua nggak tahu. Intisari. Emang kalau udah gitu, Bang Imin udah merah, bukannya merah marah. Harus kena itu Intisari udah normal lagi kan. Biduran kali Om. Tahu kali yang gitu. Om Gimen di Panglima Polim akhirnya diterima welcome tuh Om. Welcome akhirnya anak-anak semuanya. Dan gue mau merubah sikap, cuman kan prosesnya lama tuh. Masih sering ngamuk segala macam. Ngamuk gimana? Itu kagak bertahan, emang dulu pengen berantem mulu. Gerah gitu, kawannya mau berantem aja. Itu sering pada kesemprot mulu ada dia. Di Polim. Akhirnya ngerti dah gue kalau udah ngamuk kayak gimana, udah paham kan. Dan itu yang sering nenangin gue tuh ya tukang jualan di situ ada, emang senior dari zaman gue SMP, Mas No kan. Wah No itu ada Mas No Polim. No Polim sampai sekarang. Dia tukang rokok, minuman segala macam. Jualan di situ. Yang bisa namanya bapak-bapak dah, panutan gue dah. Yang bisa nenangin Om Gimen Mas No tuh. Iya, selalu nenangin gue dan matiin gue. Kalau udah mau marah segala macam ditenangin dulu dia. Sampai sekarang masih. Sekarang anak yang bawahan di bawah gimmick bawaan gue tuh masih Mas No itu yang jualan di situ. Udah dedengkot situ juga ibaratnya jualan di situ. Dari gua masuk juga emang udah usia, udah ada di situ, dan juga orang udah usia, udah lebih paham kan. Dia selalu nenangin gua guys, gitu. Cuman di situ emang kalau ya dari minum segala macam, itu udah mulai tuh tongkrongan banyak. Di situ Polim mau berkibar.
Udah tuh setiap udah bikin jaket yang biru tuh yang lain. Biru Almater mungkin yang itu. lain Almater Polim. Biru itu sempat Itu limited edition juga kali ya. Itu masih masih pada ngelawan ya nih. Iya. Masih banyak ngelawan. Perlawanan banyak dari WT segala macem, tongkrongan lain pada masih banyak. Sampai mana aja gua samperin itu. Mau ke Pondok Pinang kemana gua samperin semua tongkrongan. Ngebawa nama Polim ya Om ya? Buat bawa nama Polim doang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah gimana? Zaman dulu ini Om, zaman dulu flashback. Menang alhamdulillah. Ya enggak apa-apa, harus menang lah. Harus menang. Itu sampai udah dapat nama banyak. Dan itu banyak dari tongkrongan atau sekolah lain pengen nyobain nama Polim itu. Jajan. Dari mau jajan. Kayak gimana ribut sih ini? Antara kampungan juga sampai. Tapi alhamdulillah enggak sampai Polim kok. Enggak sampai Polim. Itu udah gua pukul. Sistemnya Polim sih, dia ibaratnya kalau gue lihat tuh jarang mau keluar, yang penting kalau gue nongkrong jadi serang. Iya. Gitu guys, kalau di Polim. Akhirnya pas udah dapat nama itu emang anteng di tongkrongan aja. Jangan kecolek. Ya paling kayak anak Fales Mistik itu juga sampai depan Polim doang, nggak sampai masuk ke Polim karena yang di belakang-belakang kan lagi pada minum intisari mungkin gimana kan. Jadi nggak sampai masuk Polim, sampai depannya doang gitu. Jarang sih masuk anak-anak tongkrongan lain. Ya, emang nggak pernah mau cari kayak tongkrongan lain gitu loh. Ibarat tongkrongan lain tuh kayak pas atau kampungan kayak ayo lu janjian sama gue gitu bentrok di luar. Enggak, kalau Polim tuh gitu. enggak kayak gitu. Ya pokoknya kalau gue nongkrong jangan diserang lah. Itu gue enggak pernah mau cari masalah. Hitungannya emang doyan pada peminum. Gitu. Minum sintetik. Jangan gangguin gue dah. Bener kata Iya. Mama. Tapi kalau diganggu? Iya gitu dah. Karena kerjanya pas warkang ya. Oh warkang masih ada. Yang sampai kita samperin ke warung Akang kan. Iya. Akhirnya kan Rere disebut juga. Rere buat Rere kan. Rere kenal nama. Rere Slayer. Itu kan dia disebut juga kadang ke Polim juga. Sampai dia datang ke Polim kan ibaratnya ngapain lah bentrok sama warkang lo gitu, ibaratnya ya nggak pernah keluar semenjak terlatih ke warkang doang itu, sampai ibaratnya dari Polim bela-belain ngetuk jalan buat bentrokin warkang sampai ke warung warkang, nggak taunya udah sepi duluan pak, udah dapet kabar. Itu setiap gitu kalau udah tahu mau ultah atau mau launching itu tongkrongan pada sepi guys. Masuk WT, lu WT kan? Dalam WT itu pada sepi udah pasti. Iya. Capek jalannya doang. Balik lagi ke Polim ya minum. Itu juga jarang paling pas launching doang kalau keluar gitu ya. Ibaratnya emang nggak mau kayak ibaratnya ayo nih ributin tongkrongan atau enggak, Polim tuh enggak gitu ibaratnya. Gitu. Yang penting gue lagi asik jangan. Pernah kejadian pas kita lagi asik paling anak pang doang Om ya. Ya itu kejadian. Wah gokil sih paling anak gokil pang. Gimana? Gue lagi nongkrong Om. Boleh gue cerita? Belum datang loh. Pas gue lagi sama anak-anak di taman. Dulu kan Polim sekarang belum masih taman gede kan. Kadang masih pada main bola di sana. Ibaratnya lagi pada minum intisari, anak pang ngamen. Dan ada alumni 2008 Aap, Om Aap ya kan. Bukan dikolekin Om. Dia ngamen, kita nggak pada ngasih. Jadi dia nyeletuk rame doang lu. Sama Akam langsung ditampol loh. Seadanya. Di situ kan deket Sate Sambas juga kan. Iya. Buset rame banget. Baru nggak lama lu datang Om. Cuman dia balikin anak pang pada cabut, nggak lama dia rame, anak pang gembelan, nggak ibaratnya lu kenal juga kan Om sama orang-orang Melawai situ gitu, cuman nggak musik dia, ibaratnya udahlah, ya selesai di situ lah gitu, dia nggak balikin pure ke anak Polim mau balikin walaupun dia pada disayurin di Polim itu, orang lagi asik-asik pada minum, ya nggak dikasih dong, ibaratnya ya. Yang lain lah kan ada Sate Sambas kan, rame juga di Sambas kan, yang lainnya dia malah nyeletuk. Ya harimau lagi tidur dibangunin ya gimana pak, malah abis pak. Ya mungkin yang anak pang dulu kan ngelem juga kali pak, orang ditampol pada jatuh pak. Kita mau nginjek-nginjek juga kan kasihan, udah. Malah ibaratnya kayak udahlah bisa abis anak orang gitu. Akhirnya nggak lama gimana datang. Iya. Nggak lama datang, cuman ada lagi tuh yang gembelan juga. Yang lu tampol loh. Bukan, itu bukan yang beda lagi ya. Itu sudah sampai habis sama gua. Iya. Pernah baca guys. Jadi ceritanya itu kalau nggak salah ada anak subutnya juga Mas. Iya. Anak subut, gua belum datang. Cuman udah alumni gua ya. Tiba-tiba udah di Polim lah ya. Udah di Polim. Dikolekin. Dikasih. Gitu. Karena dia bawa sajam kan. Gembelan. Ngadu ke gua, "Bang, gua tadi dikolekin." "Sama mana?" "Tuh, pada nongkrong tuh ada yang minum." "Lah kok lu kasih?" Padahal di Polim Bang. Di Polim. Dikasih karena mungkin takut ya. Orang pakaiannya udah pada ngelem juga macam. Pang lah. Iya gue nyamperin dah tuh. Ya dengan gaya gue lah maksudnya nyamperin. "Tadi ngolekin siapa?"
pada diri guys, pada melotot. Nah kok pada melotot, gue nanya nih, ada gue dikolekin siapa? Gitu spontan dia pada langsung berantem, ngajakin berantem. Kejadian aku berantem, ngeluarin mandau segala macem. Lah gue kata jadi begini. Gue pakai bambu, ngoprak, ribut itu nggak nyampe sejam sih. Jadi di polim ya? Di polim. Jadi ribut, dapet BR dari itu gembelan. Gua ambil, acak-acak kabur. Kirain gua kabur udahan, manggil lagi. Makin banyak. Bisa nyampe 50 orang tuh gembel semua. Dulu kan masih banyak kali. Masih banyak dulu. Gembelan kayak pengamen kan masih street ya kan? Iya. Itu dekat Mei, dekat Dakar situ banyak. Dakar itu Melawai. Gembel Melawai. Itu full sampai 3 kali 4 kali balik. Makin banyak. Itu sampai ada yang kena, akhirnya baru mundur, kagak ada yang nongkrong lagi itu, nggak ada yang balik lagi. Kalau nggak terima masih gue tungguin nih kemarin, kata gitu. Nah di situ gue dipisah sama Mas Nom. Emang udah cabut aja. Cuman pas besoknya gue tanya, Mas Nom ada yang balik lagi? Udah nggak ada nih. Gerah mungkin. Gerah lah. Ketemu lagi di Pondok Labu, gue lagi main. Ternyata yang berantem sama gue itu ngadu sama apa sih namanya? Sama pentolannya dia. Kartu lah, bisa dulu kartunya dia ya kan? Nah, kartunya dia kenal sama gua guys. Satu basis kali Om. Bukan sekolah mulai. Dia nongkrong bareng. Kenal ya? Kenal. Dia ngadu. Ngasih tahu ciri-ciri gua. Nah itu yang ngadu sama dia digamparin semua. Ya ada nongkrong bareng di volume. Akhirnya gue besok mau nongkrong bareng. Sini udah robek. Nongkrong bareng cuma ngeliatin gua sini. Ngapain lu ngeliatin gua? Aduh, gua kata kalau hitungannya kalau dari dulu emang gue ngebelain ada-adian sama mati-matian dalam gue yang penting ada-adian gue nyaman. Iya lah. Gak kenapa-napa karena nyaman banget sih di polim nongkrong. Asal jangan neko-neko lah ya Om ya, jangan skap di polim atau apalah di polim yang say no to drugs buat di polim. Nah itu kalau di luar polim gak apa-apa lah. Om Gimen pas ngelawan gembelannya itu kan dia ada BR-nya Om yang bilang ada mandor segala macam. Lu pakai bambu itu kan lu bisa kena itu gimana Om? Ya kan kita pakai otak juga Bang. Pakai otak kan kita ribut, kita punya skill buat cara berantem, nggak polos-polos buat kita main tubruk aja. Kalau kita main tubruk berantakan. Walaupun kita tanda kutip ya kita punya ini punya itu, kita jangan sampai kayak nunjukin. Kalau bisa menghindar. Gitu. Tapi itu Om gimana sendiri tuh melawan dia pada? Sendiri dan akhirnya mungkin ada-adian ya. Pasukan di belakang. Lihat gua nggak tega juga kali berantem sendiri. Segitu banyak datang bantuin juga pada bantuin anak sebut pada bantuin kan dulu anak sebut di poling juga gitu nongkrong di poling bilang lu kalau mau nongkrong kemari aja katanya. Iya saingannya nongkrong di poling juga anak sebut. Emang Om Gimen pernah lompat dari flyover? Pernah. Wah itu gimana sih di sini flyover kebal semua. Teladan ya. 305. Teladan Lenteng Agung tuh dia emang. 2 kebacok gitu, 3 kebacok. Mana Om Gimen emang bener ngenain terus dia nggak ngapa-ngapa. Masih terus lagi. Masih ribut terus. Itu gua bilang, wah gila aja beneran dapet nih gua gini gitu. Dan Om Gimen hantam terus. Makin demen. Keluar 4 orang kalau salah anak budut itu udah bawa panah yang kata disemprot nih. Jadi dia jatuh, mau ngomong gue ribut, belum gitu kan? Backup lah. Nah backup, itu angkat. Nah sampai gue udah kelar berantem, itu nggak ada yang angkat, guys. Sampai gue sendiri yang angkat. Itu akhirnya di motor gue taruh tengah-tengah. Itu celana gue darah, jaket gue darah. Darah dari Jipa almarhum. Kensi, Ijul, Kobeng, dan Bang Gimen sama Bosko Vario. Bosko. Itu tadi yang gue bilang tadi.